Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, rangkaian ibadah haji pada 1444 Hijriah ini atau bertepatan dengan tahun 2023 Masehi sudah selesai. Sebagian jemaah sudah mulai pulang sesuai dengan urutan kloternya. Tapi bagi kita ada catatan penting untuk haji tahun ini, yaitu haji undangan raja. Karena ini akan sangat berkaitan dengan digunakannya kesempatan undangan raja ini untuk meraih popularitas bagi masing-masing pihak. Karena dalam kesempatan ini kita akan menyoroti Yusuf Mansur. Benar nggak Yusuf Mansur mendapat undangan haji undangan raja? Bagi kita tentu tidak terlalu penting ya, apakah itu haji undangan raja ataukah haji atas inisiatif sendiri. Tapi yang jelas, kalaupun Yusuf Mansur mendapat haji undangan raja, itu tidak boleh ya dijadikan itu untuk iklan, mengiklankan diri, sementara kasusnya di tanah air banyak gitu. Kasus-kasus hukumnya tetap akan mengejar dan membuntuti dirinya. Sedikit kita beri catatan dulu, apa itu haji undangan raja. Itu sebenarnya setiap tahun pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Khadimul Haramain Asy-Syarifain, itu memberikan undangan kepada tokoh-tokoh dan orang-orang di seluruh dunia untuk mendapatkan fasilitas naik haji atas biaya dari pemerintah Arab Saudi. Biasanya setiap tahun Indonesia itu mendapat satu pesawat yang jumlahnya bisa berkisar antara 250 orang. Orang-orang yang diundang itu ya siapa saja bisa dapat gitu. Dengan syarat hanya dua. Yang pertama dia itu muslim, yang kedua bukan musuh dari pemerintah Arab Saudi. Itu bisa mendapat kesempatan untuk undangan raja. Tapi yang kedua ya tentu saja dia itu merupakan seorang tokoh masyarakat. Bisa juga nanti ya dia punya pengikut yang banyak di YouTube, pengikutnya banyak, dia bisa mendapat haji undangan raja. Bahkan yang aneh lagi itu ada seorang yang mendapat haji undangan raja itu dia juga kebingungan gitu. Lah kita ini belum teratur salatnya gitu, kok dapat undangan gitu. Jadi bagi pemerintah Arab Saudi ya yang penting orang itu dikenal sebagai ya, tokoh masyarakat. Ada misalnya ya bisa menteri, bisa polisi itu bisa perwira menengah, bisa misalnya kepala asrama polisi, di mana murid-muridnya dulu banyak pertukaran pelatihan dengan tentara-tentara Arab Saudi. Itu dikasih hadiah untuk melaksanakan, dikasih hadiah oleh raja untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu juga nanti artis misalnya. Tidak terkecuali nanti ya mungkin Yusuf Mansur. Ya waktu pelaksanaan biasanya mereka datang pada hari terakhir penutupan Bandara Internasional di Jeddah. Bisa tanggal 7 atau mungkin juga tanggal 8 pagi. Nah dari sana nanti langsung ke Arafah. Setelah itu melaksanakan tata cara ibadah haji. Dan di hari ke-13 setelah lampir jamarat, dia melaksanakan tawaf, ya selesai gitu. Dan kembali ke tanah air. Jadi itu yang berlaku setiap tahun. Dan bukan tahun ini saja ya. Tahun ini menjadi sangat teristimewa rasanya karena di tanah air kita ini adalah ibadah haji terakhir sebelum masuknya tahun politik, pilpres dan pemilihan umum. Jadi
apakah itu calon presiden, apakah itu calon legislatif, itu memanfaatkan momentum ini untuk mengiklankan diri, atau media menjadikan ini sebagai good news gitu, berita yang sangat bagus untuk konsumsi publik. Misalnya yang naik haji tahun ini dari tokoh-tokoh publik kita adalah yang pertama Ganjar Pranowo, itu calon presiden yang sudah diusung oleh PDIP. Yang kedua ada lagi Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Yang ketiga ada calon presiden yang juga akan diusung oleh Partai Nasdem yang berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Nah, tapi yang aneh, di tengah-tengah gambar itu kita lihat ada nongol gambar Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur tentu memanfaatkan momen ini untuk mengiklankan dirinya gitu. Kita yakin ya artis-artis lain juga dapat gitu. Malah ada juga kawan di DPR dapat juga, tapi dia nggak menjual ini untuk popularitas dirinya gitu. Karena dianggap, wah ini beban ini kita dapat haji gitu. Kenapa? Kita harus menjaga kelakuan, menjaga pergaulan ini pulang haji. Ya udah berangkat aja gitu. Tapi Yusuf Mansur dilihat ini, wah ini bisa cuan ini. Karena dapat undangan haji dipoto, diiklankan di mana-mana gitu. Dan bagi Yusuf Mansur, hal-hal seperti ini sudah biasa dia lakukan. 2 tahun lalu ya kami berkunjung ke rumah seorang mantan jenderal polisi gitu. Mantan jenderal. Dia katanya saya ketemu dengan Yusuf Mansur itu di Kairo, tapi saya nggak mau foto dengan dia. Dia dekat-dekat tuh supaya bisa berfoto gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa berfoto nanti dia jual foto itu. Nah jadi begitu Yusuf Mansur memanfaatkan momentum haji undangan raja. Benarkah dia dapat? Kita nggak tahu juga gitu. Dan haji undangan raja itu juga nggak ada keharusan orang harus bersalaman dengan raja, kecuali tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh raja gitu. Dalam hal ini Raja Salman yang diwakili oleh putra mahkotanya Muhammad bin Salman. Jadi ya kalau dilaksanakan haji sesuai dengan syarat rukun dalam rangka ibadah kepada Allah, sebenarnya ya haji undangan raja yang ditawarkan oleh pemerintah Arab Saudi ya sebenarnya itu suatu hal yang lumrah yang dilakukannya setiap tahun. Bagi pemerintah Arab Saudi tentu memberikan haji gratis yang diundang oleh raja ini secara politik kenegaraan tentu tujuannya ya diantaranya untuk mempererat persahabatan antara kedua negara, juga mempererat persahabatan antara kedua bangsa gitu. Dan quote and quote ya tentu saja nanti bisa diharapkan menjelaskan posisi dan politik Arab Saudi di tanah air kita. Itu yang disebut juga khidmah pemerintah Arab Saudi untuk dunia Islam. Jadi ya siapa aja bisa dapat. Karena itu tidak usahlah kita orang-orang yang dapat haji undangan raja, ya kalau Yusuf Mansur dapat, tidak usahlah hal ini dijadikan iklan untuk dijual sehingga memperoleh image di tengah masyarakat. Inilah orang-orang yang sudah tidak ada bermasalah gitu. Selama kasus hukum tetap ada, ya selama itu tetap bermasalah. Sampai nanti malaikat maut datang gitu. Kalau malaikat maut datang ya undangannya tentu tidak seperti undangan Raja Salman gitu. Jadi ini kita lihat bagaimana Yusuf Mansur, entah dia namanya ada dalam daftar undangan raja kita nggak tahu. Kalaupun ada, bagaimana dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk popularitas dirinya gitu. Hal ini tentu saja dapat kita lihat bagaimana Yusuf Mansur akan menggunakan hal ini. Yang pertama tentu supaya orang-orang yang ada kasus hukum dengan dirinya supaya nggak terus-terusan nagih gitu. Yang kedua untuk memberi image bahwa dia itu adalah seorang tokoh. Yang ketiga tentu
pasti digunakan nanti untuk kepentingan pemilihan legislatif yang akan terjadi pada tahun 2024 yang akan datang. Ya, mudah-mudahan semua kita ini bisa menempatkan Haji Undang Raja ini pada tempat yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.